Baru bagaimana kabarnya? Jumpa lagi ya. Sudah sekian purnama, sekian tahun, sekian hari, sekian minggu. Tidak pernah upload nih video konten lagi. Kali ini saya akan mendongeng bercerita tentang sebilah keris yang sangat unik, yang saya dapatkannya dengan cara yang unik juga. Keris apa? Bentuknya bagaimana? Pamornya bagaimana? Mau di-spill? Yuk, ikut yuk. Barakan! Cihai! Oke, kita akan mendongeng lagi ya. Sebelumnya ayo kita ngopi dulu. Jadi sore-sore cantik menjelang senja dan kebetulan cuacanya lagi asik. Biasanya mendung hujan, ini sekarang sedikit cerah di kala senja. Jadi mari kita seruput kopi senja dulu. Baramu, yuk seruput. Jos, segar. Yuk, ya. Sesuai apa yang tadi di opening, maka sekarang saya akan mendongeng sebuah keris, ya, sebilah keris. Sebelum kita mulai dongengnya, saya akan disclaimer sedikit tentang bagaimana keris ini sampai ke saya, sampai dapat saya ya. Suatu hari ya, saya punya kenalan teman itu berprofesi sebagai penari. Ya, penari Bali lah, cowok nih. Nah, suatu ketika teman saya ini menghubungi saya untuk datang ke rumahnya untuk melihat kondisi kerisnya. Karena sering berdiskusi sebelum-sebelumnya, maka beliau tahulah dengan sadar bahwa keris itu harus dirawat. Dirawat artinya dibersihkan, tidak berkarat, diwarang, diminyakin gitu. Singkat cerita, datanglah saya ke rumahnya. Lalu teman saya ini mengeluarkan dua bilah keris, ya, dua bilah keris yang kondisinya sama-sama berkarat. Setelah itu ditunjukkanlah dan disuruhlah saya untuk membersihkan dan mewarangi lagi. Ya. Oke, udah gituin. Lalu saya keluarkan, saya lihat kerisnya. Wow, sama-sama keris lurus. Karatnya tebal sekali. Karatnya tebal. Ya layaknya karat-karat yang sudah keris yang sudah tersimpan, tidak terawat, lalu karatnya itu tahun demi tahun, puluhan tahun demi puluhan tahun menumpuk, akhirnya menjadi tebal sekali karatnya. Maka dari itu saya bilang,
Oke, yuk kita bersihkan ini. Dibersihkanlah dua keris ini. Sembari saat itu teman saya ini bertanya, ini keris apa? Sama-sama lurus soalnya. Yang satu adalah keris Carita Lanang. Yang dua, yang keris satunya lagi, karena ada dua kan, itu bangunnya itu Rangga Prawangsa. Wow, tak gituin. Terus, saya tanya iseng, ini keris warisan? Iya, warisan dari bapak saya. Kebetulan bapaknya sudah almarhum ya, dan profesinya juga sama-sama penari lah. Jadi diturunkan ke anaknya, itu loh keris ini. Saya tanya, benar warisan dari bapaknya? Iya, dari bapak saya. Wah, ini bu, ini warisan dari kakek nenek dan seterusnya ini. Ini keris kuno tua sekali, kata saya begitu, karena lihat karat ininya segala macam. Karena memang selama ini sebelum kenal saya tidak berani untuk, atau bukan tidak berani ya, mungkin tidak paham, tidak tahu bahwa keris itu perawatannya harus tidak boleh berkarat begitu. Akhirnya dibiarkanlah dari bapaknya ke teman saya ini. Begitu saya bilang, wah ini kerisnya memang harusnya keris dari leluhur-leluhurnya dulu. Dia tersenyum. Saya tanya, kok tersenyum? Kok tersenyum? Lalu, ya gimana? Saya tidak tersenyum. Orang beli bilang dari leluhur. Enggak, dari bapak saya. Maksudnya gimana, kata saya. Itu dulu waktu bapak saya muda, saya masih kecil, sekitar SMP katanya. SD SMP lah, tahun 70-an khususnya, 1970. Bapak saya itu mesan keris ini. Ke salah seorang, saya enggak tahu, karena waktu itu SMP, tak pikir apa aja gitu. Nah, saya tahu sendiri bahwa kedua keris ini dipesan lah gitu. Ada orang yang datang mengantarkan di tahun 1970 ya. Jadi eranya Presiden Soeharto. Keris ini dipesan, dipakai oleh orang tua saya sampai beliau almarhum sebagai keris penari. Oh begitu, waduh, akhirnya saya pukul kepala. Ternyata memang di keris itu tidak ada yang pintar. Saya kira ini keris kuno sekali ya. Bayangin dari 1970 sampai 2024 tidak pernah dirawat, tidak pernah, hanya ditaruh dipakai, berkarat, dibiarkan ini segala macam. Bagaimana? Berapa tahun itu? Berapa puluh tahun? 1970 sampai sekarang 2024. Nah, tepatnya 54 tahun sudah keris ini baru dibersihkan. Bayangkan 54 tahun dibiarkan dalam keadaan kotor, berkarat, tidak diapa-apakan, baru sekarang setelah 54 tahun dicuci, wah ternyata memang tidak ada yang pintar di keris. Maka setelah itu berceritalah beliau, teman saya ini, itu dulu tahun 1970 itu masih maharnya itu dua keris ini, saya ingat masih ditukar sama satu banteng katanya. Banteng ini kalau di Bali itu sapi loh. Sapi itu bagi orang Bali disebutnya banteng gitu. Sapinya coklat. Ya memang kategori kelas banteng sih. Sapi Bali itu karena di kakinya itu ada putihnya dia. Jadi kategorinya memang kategori banteng. Nah, beliau bilang itu ditukar, seingat saya waktu saya itu SMP, ditukar dua keris ini, ditukar satu banteng gitu. Wow. Udah. Setelah bersihkan dari karat segala macam, sudah selesai diwarang, dalam kondisi yang bagus lah, yang bagus. Sorry. Kelewat.
kita rewind. Sebelum saya bawa untuk dibersihkan, dia bilang, wah saya nggak mau dua-duanya lah untuk ini, beli kalau bisa satu dah, ini apa maharkan katanya. Loh kenapa? Kok tidak dua-duanya? Enggak, orang saya untuk nari aja satu ini cukup. Kira-kira yang mana yang pas untuk saya? Dengan segala pertimbangan, akhirnya saya sarankan yang berwangun Rangga Prawangsa, saya sarankan untuk dipakai untuk nari bagi dia. Sedangkan yang Carita Lanang itu dimaharkan ke saya dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan gitu loh. Oke, singkat cerita lagi, kembali tadi ya dibersihkan itulah. Dibersihkan sampai keluar pamornya segala macam. Akhirnya yang Rangga Prawangsa saya kembalikan. Beliau senang karena pamornya udah terlihat. Dan memang kelihatan seperti keris tua. Hanya bedanya ya di pola tempa itu sama jejak alatnya ya. Oke, tanpa berlama-lama dan tidak membahas ciri-ciri keris tua atau keris baru, ini saya tunjukkan keris yang saya dapat dengan dongeng tadi itu, yang mana berdapur atau berwangun Carita Lanang. Nah ini dia. Mari kita kenalan dengan bagian luarnya. Sandangannya ya. Mari kita mulai dari danganan. Danganan ini bernama danganan grantim ya. Grantim dari bahan tembaga. Dia dibuat dengan dianyam seperti tikar. Nah, ini ciri khas Lombok sebenarnya. Grantim ini ya, bahannya tembaga. Kalau ininya sintetis semua ini. Merasium namanya. Urangkenya ini adalah urangke kandikan ya, dengan peletnya kayu timoho yang sangat super. Lihat. Wah, super sekali. Top. Mantap. Wowernya dari kuningan dengan permatanya juga sintetis ya. Nah sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Nah inilah bagian dalamnya. Inilah wangun keris Carita Lanang ya di Bali dengan panjang 45 cm dari sini, dari ganjel sampai ujung bilah. Ini 45 cm. Sebagaimana sudah saya buatkan videonya, apa itu wangun Carita Lanang, silahkan dilihat nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi ya, di bawah. Itu ada apa itu Carita Lanang ya. Yang jelas Carita Lanang ini adalah keris pertamanya orang Bali. Pria Bali, keris pertamanya adalah Carita Lanang. Keris sejuta umat di Bali ini. Nah, dengan pamornya pada saat dibersihkan itu, pamornya adalah lar jangkrik lanang, atau kalau di Jawa disebut lar gangsir ya, atau sayap jangkrik yang sangat sempurna. Bisa dilihat ini. Pola pamornya top. Di tahun 1970. Wow, sangat super penataan pamornya. Saya melihatnya saja, wow, hebat ini. Lihat ini ya. Pola pamornya itu sangat rapat, rapi sekali. Sangat-sangat rapi. Mulai dari bentuk ya, khas sekali, bentuk-bentuk sekar kacang di keris-keris Bali,
Era-era itu mungkin begini ya, agak kurus dia, tapi bentuknya sempurna sekali, sempurna. Lihat gerenengnya, keruingan pada ganjenya, wah, lihat super sekali. Gradasi warna pada pamornya, ada yang redup, ada yang mengkilat. Nah, ini menandakan bahwa empunya atau pandainya itu menempa tidak dengan bahan tunggal ya, tapi ada beberapa bahan yang dicampur ini karena menimbulkan efek gradasi. Usuknya tegas, sogokannya tegas semua, dan kategori masih utuh walaupun ada beberapa yang termakan korosi ya. Nanti akan kita lihat secara detailnya ya. Di akhir video saya akan tampilkan video detailnya. Nah, ini yang membuat saya unik juga pada bagian selorok ini besinya kayak membatu besinya. Kalau dilihat secara detail itu karakter besinya, seloroknya itu, bajanya itu kayak besi baja batu, membatu. Dan kerapatan pamornya ini loh, ini sangat-sangat indah sekali. Nah, ini ada beberapa korosi di sini. Nah, ini korosi, tapi tidak parah ya, kondisinya 90% lah ini utuhnya itu. Nah, inilah carita lanang yang saya dapatkan, super sekali. Bawaannya, ringannya, tidak terlalu berat di karakter-karakter besi-besi tahun 70-an mungkin ya. Logamnya bagus, ini logamnya ya. Jadi material logamnya itu tidak homogen tapi heterogen. Itu yang membuat keren keris ini, karena bagi seorang maker atau yang biasa tahu, pandai, bahwa menggabungkan beberapa jenis logam itu lebih susah daripada hanya sedikit logam yang digabungkan ya. Jadi tingkat kesulitan dalam penempaan keris ini lebih susah daripada hanya memakai satu jenis logam ya. Terbukti dari yang tadi saya bilang bahwa gradasi yang ada pada pamor ini, ada yang redup, ada yang cemerlang. Ini berarti ada dua jenis pamor, dua jenis bahan pamor yang dijadikan satu. Itu pun sudah agak susah menempa ya, karena berbeda titik leburnya. Nah, pandainya harus hebat kalau sudah menempa logam dengan beberapa jenis logam dijadikan satu. Itu harus hebat, paham dengan suhu, paham dengan karakter perapian, paham dengan kapan harus diambil dari tungku, kapan belum diambil, itu harus paham sekali. Nah, keris ini termasuk karakter yang top ya. Nah, inilah sedikit review saya dengan keris carita lanang yang saya dapatkan ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi edukasi bahwa keris yang kita rawat, yang kita simpan, sebaiknya jangan dibiarkan berkarat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Itu akan berdampak ya, ini kerisnya akan termakan ya. Ya namanya logam. Logam itu kalau sama karat ya pasti kalah logamnya. Karena karat adalah penyakitnya logam. Apalagi keris terbuat dari besi, baja. Nah, itu riskan sekali dengan karat. Sebisa mungkin jauhkan keris kita dari karat ya. Oke, semoga bermanfaat. Ya, tetaplah menjadi pembangga keris milenial. Support terus pandai lokal, support terus pengrajin lokal dimanapun baramu berada. Menjadi pembangga keris milenial, karena era milenial adalah
Inggrisnya milenial. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat dan sukses selalu. Barakan dan cihai.